Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar Zidan dari kelompok 9. Kali ini saya akan membahas soal UAS andal nomor 1A. Nomor 1, sudah ada array A satu dimensi yang dibuat dengan integer A11. Belum ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Dalam dokumen ada data yang tertulis dengan urutan sebagai berikut: 12, 15, 7, 10, 5, 2, 17, 25, 9, 20, 35, 28, 14, 11, 999 sebagai end of data. Susun flowchart untuk menginput data dalam dokumen di atas satu persatu, mulai dari urutan paling kiri dan menyimpannya ke dalam array sehingga isi array menjadi A yang disimpan hanya bila nilai yang diinput yang bernilai genap. Dan saya akan menunjukkan flowchartnya. Seperti biasa, dimulai dengan main, lalu membuat statement declare dengan jenis integer xy, lalu integer array A11, lalu integer array B14. Setelah itu, buatlah statement assign dengan variabel B0 sama dengan 12, B1 sama dengan 15, B2 sama dengan 7, B3 sama dengan 10, B4 sama dengan 5, B5 sama dengan 2. Lalu B6 sama dengan 17, B7 sama dengan 25, B8 sama dengan 9, B9 sama dengan 20, B10 sama dengan 35, B11 sama dengan 28, B12 sama dengan 14, B13 sama dengan 11, lalu Y sama dengan 0, X sama dengan 0. Setelah itu, buatlah statement while dengan menuliskan X lebih kecil sama dengan 13. While tersebut adalah looping. Setelah itu buatlah statement if dengan menuliskan Bx persen 2 sama dengan 0. Jika true, buatlah statement lagi, yaitu statement assign dengan variabel ay sama dengan bx, lalu buatlah output ay, lalu y sama dengan y tambah 1. Kemudian hasilnya akan diproses di x sama dengan x tambah 1. Jika false, maka hasilnya langsung ke x sama dengan x tambah 1 ini. Dan saya akan merunning program tersebut. Hasilnya sudah keluar, yaitu 12, 10, 2, 20, 28, 14. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Juliandri dari kelas XE. NIM saya itu 2212500-603. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 1B. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Nomor 1, sudah ada array A satu dimensi yang dibuat dengan integer A itu 11, belum ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, kita mengerjakan yang B ya. Yang B yang disimpan bila data yang diinput bernilai lebih besar dari 10. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, langsung kita ke flowchartnya. Yang pertama kita make declare, terus variabelnya itu x dan y, integer ya. Itu kita make declare lagi, variabelnya itu a, make tipenya integer juga, array size-nya itu 11. Terus ini
variabelnya B pakai declare juga, terus integer RSS itu 14. Terus kemudian kita pakai async variabelnya itu B 0, expression itu 12. Dan di sini variabelnya B 1, expressionnya 15. Di sini variabelnya B2, expressionnya 7, tetap pakai async ya. Terus di sini B3, expression itu 10. Di sini B-nya 4, expressionnya 5. Di sini B5, expressionnya 2. Di sini variabelnya B6, expressionnya 17. Di sini B variabel B7, expression 25. Nah, dan seterusnya itu, nah di sini langsung B13 tetap pakai since variabelnya B13, expressionnya itu 11. Di sini x-nya itu 0, y-nya itu 0. X-nya itu kurang dari sama dengan 13. Terus kita kesini true. Jika true, di sini kita pakai while-nya itu loop. Jika true, dia akan ke sini. Jika false, dia akan ke sini. Jika false, dia akan berakhir. Jika true, dia akan menjalankan ke sini. Dia pakai if expression itu bx lebih besar dari 10. Jika false, dia langsung ke sini dan mengeluarkan x sama dengan x tambah 1, dan ke sini lagi dia balik lagi. Jika true, dia akan menjalankan perintah ini. Jika true, dia akan menjalankan, kita pakai variabel, pakai since variabelnya itu a, ay, expressionnya bx. Terus kita outputnya itu ay. Habis itu di sini kita pakai since lagi variabelnya y, expressionnya itu y tambah 1. Nah, dia akan menjalankan ke sini, terus kemudian sama seperti tadi, since variabelnya x, expressionnya x tambah 1. Nah, mengulang lagi dia, kembali lagi. Jika ini sudah semua, coba kita running, dan hasilnya seperti ini: 12, 15, 17, 25, 20, 35, 28, 14, 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan konsep nomor doa. Pertama-tama kita main, lalu declare integer x, xy, lalu declare integer array a 11, integer array b 11. Lalu kita assign a0 sama dengan 12, assign a1 sama dengan 7, 17, assign a2 sama dengan 10, assign A3 sama dengan 5, assign A4 sama dengan 15, lalu assign A5 sama dengan 25, assign A6 sama dengan 11, assign A7 sama dengan 8, assign A8 sama dengan 3, assign A9 sama dengan 16, lalu assign A10 sama dengan 19. Kemudian kita assign Y sama dengan 0, lalu assign X sama dengan 0. Selanjutnya looping while, jika true
maka dia AX kurang sama dengan 17 dan AX modulus 2 sama dengan 1. Jika dia sudah true, maka dia assign B Y sama dengan assign AX. Lalu outputnya Y, kemudian outputnya B Y. Lalu Y sama dengan assign Y sama dengan Y plus 1. Kemudian dia AX, kemudian dia X sama dengan X plus 1. Kalau dia false, dia langsung ke X sama dengan X tambah 1. Kemudian dia balik lagi, jika programnya telah selesai, langsung false, kemudian N. Selanjutnya kita running. Nah, hasilnya 0, 17, 1, 5, 2, 15, 3, 11, 4, 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Pradipta. Saya ingin menjelaskan soal UAS nomor 2B. Nah, di sini ada deklarasi integer X, Y, Z, R, lalu integer array A indeks 11, lalu integer array B indeks 11, A indeks 0 sama dengan 12, A indeks 1 sama dengan 17, A indeks 2 sama dengan sama dengan 10, A indeks 3 sama dengan 5, A indeks 4 sama dengan 15. Lalu di bawahnya ada A indeks 5 sama dengan 25, indeks A sama dengan 6, A indeks 6 sama dengan 11, A indeks 7 sama dengan 8, A indeks 8 sama dengan 3, A indeks 9 sama dengan 16. Lalu di bawahnya ada A indeks 10 sama dengan 19, Y sama dengan 10, X sama dengan Y sama dengan 0, X sama dengan 10, Z sama dengan 10. Nah, di sini ada while X lebih dari sama dengan 0, true if. Di sini ada if control A indeks X kurang dari sama dengan 17 plus A indeks X modulus 2 sama dengan 1. Nah, di sini ada true R sama dengan Z, Y, B indeks R sama dengan A indeks X. Ada output R, output B indeks R. Ini ada Y sama dengan Y plus 1. Lalu di bawahnya ada X sama dengan X min 1. Nah, sini ke atas. Nah, jika false, nah udah selesai. N. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Abrar Zidan dari kelompok 9. Kali ini saya akan membahas lagi soal UAS andal nomor 3A. Nomor 3, sudah ada array A satu dimensi yang dibuat dengan integer A10. Sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Susun flowchart untuk menginput sebuah nilai integer, misal n, kemudian periksa isi array. A. Bila ada isi array yang nilainya sama dengan n, maka cetak perkataan found. Bila tidak ada isi array yang nilainya sama dengan n, maka cetak perkataan not found. Dan saya akan menunjukkan flowchart tersebut.
Seperti biasa susunannya dimulai dengan main, lalu buatlah statement declare dengan jenis integer x, y, n, lalu integer array a10. Lalu setelah itu buatlah statement assign dengan variabel a0 sama dengan 12, a1 sama dengan 15, a2 sama dengan 7, a3 sama dengan 10, A4 sama dengan 25, A5 sama dengan 2, A6 sama dengan 17, lalu kemudian A7 sama dengan 25, A8 sama dengan 5, A9 sama dengan 20, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Lalu buatlah statement input N untuk mengisi angka tersebut. Setelah itu buatlah statement for looping dengan variabel X dengan awal angka 0 dan akhir angka 9, dan langkahnya adalah 1. Setelah itu buatlah statement if dengan menuliskan AX sama dengan N. Jika true, buatlah statement Y sama dengan Y tambah 1, maka jika false, tidak perlu membuat statementnya. Setelah itu, untuk mengakhiri proses tersebut, atau bisa dibilang untuk mengetahui hasilnya tersebut, maka buatlah statement if, yaitu dengan menuliskan Y lebih besar dari 0. Jika true, maka hasilnya adalah found, buatlah output found. Maka jika false, hasilnya not found, maka buatlah output not found. Dan saya akan merunning program tersebut. Seperti contohnya, saya akan menuliskan angka 3. Dan hasilnya adalah not found. Kenapa? Karena angka 3 tidak ada dalam statement tersebut. Saya akan coba lagi dengan menggunakan angka 2. Dan hasilnya adalah found. Kenapa? Karena angka 2 ada di statement ke-5. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Setio. Saya akan mengerjakan project nomor 3. Pertama-tama kita main, kalau kita declare integer X, Y, dan N. Lalu kita declare integer array A10. Lalu kita assign A0 sama dengan 12, assign A1 sama dengan 12, assign A2 sama dengan 7, assign A3 sama dengan 10, assign A4 sama dengan 25, assign A5 sama dengan 2, assign A6 sama dengan 17, assign A7 sama dengan 25, assign A8 sama dengan 3, assign A9 sama dengan 20. Lalu kita assign X sama dengan 0, dan kita assign Y sama dengan 0. Lalu kita input N. Selanjutnya ini kita looping for, mulai dari dimulai dari 0 ke 9. X sama dengan 0 ke 9. Lalu next kita if AX sama dengan N. Jika true, dia akan jadi assign Y sama dengan Y tambah 1. Lalu dia kembali lagi down. Nah, kalau false, dia bakal langsung down gini. Selanjutnya kita if Y lebih besar dari 0, jika true, dia outputnya akan positive 1, terus outputnya Y langsung N. Tapi kalau dia false, nanti output
outputnya langsung jadi cetak smartphone langsung kayak oh ya, oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lutfi Julianri dari kelas XE. NIM saya 2212500-603. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 3C. Saya share screen dulu. Nah, untuk soal yang 3C, yang nomor 3 soalnya sudah ada array A satu dimensi yang dibuat dengan integer A isinya 10, sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Yang 3C, bila ada isi array yang nilainya sama dengan n, maka cetak perkataan font dan mencetak ada beberapa buah nilai yang sama dengan n, serta mencetak nomor lokasi tempat nilai yang sama dengan n berada. Bila tidak ada isi array yang nilainya sama dengan n, maka cetak perkataan not found. Nah, di sini akan saya buka flowchartnya. Yang pertama, kita pakai integer variabelnya x, y, n. Terus yang kedua kita pakai integer lagi, array size variabelnya a, array size nya 10. Terus lanjut a nya 0, expressionnya 12. Kalau ini a nya 1, expressionnya 15. Kalau ini a2, expressionnya 7. Kalau ini a3, expressionnya 10. Ini kita pakai async ya. Dari sini kita pakai async. Async. Terus di sini a4, expressionnya 25 dan seterusnya. Sampai A9 expressionnya 20. Nah, di sini ada X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Input N. Nah, di sini kita pakai for loopnya. Start value-nya 0, N value-nya 9. Next, ke sini. Jika false, dia langsung sini. Jika dia true, dia akan menjalankan ke sini. Nah, next itu kita pakai if statementnya. Expressionnya itu a, x sama dengan n. Jika dia true, dia ke sini, dia akan menjalankan ini. Since variabelnya y, expressionnya y tambah 1. Dan outputnya font, variabel expressionnya. Di sini output lokasi indeks ke. Nah, di sini output x. Nah, dia akan menjalankan ke sini dan ke down baru ke sini. Di sini kita memakai if statementnya. Expressionnya itu y lebih besar dari 0. Nah, jika false, dia outputnya akan menghasilkan not found. Jika true, dia akan outputnya jumlah nilai yang sama. Nah, di sini output y. Dan berakhir. Coba kita running ya. Kita running. Nih, kan coba kita contoh ambil 12. Kita running di sini 12. Nah, jika yang ada di data di situ, dia akan menghasilkan font. Lokasi indeks ke 0. Jumlah nilai yang sama 1. Coba misalnya kita jangan ada yang di sini angkanya. Kita ambil contoh 1.
dia akan menghasilkan not found. Ya. Dan berakhir ke sini. Ya, sekian penjelasan nomor 3C dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Abrar Zidan dari kelompok 9. Kali ini saya akan membahas lagi soal UAS andal nomor 4. Nomor 4, sudah ada array satu dimensi yang dibuat dengan integer A11. Sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Susun flowchart untuk A, mencari dan mencetak isi array yang nilainya terkecil. Untuk contoh data di atas, bila program dijalankan maka akan tercetak 5. B, mencetak ada berapa nilai terkecil dalam array tersebut. Untuk contoh data di atas, bila program dijalankan maka akan tercetak 1. C, mencetak berada di posisi indeks berapa nilai terkecil dalam array tersebut. Untuk contoh data di atas, bila program dijalankan maka akan tercetak 3. Dan saya akan menunjukkan flowchartnya. Seperti biasa, susunannya dimulai dengan main, lalu buatlah statement declare dengan jenis integer i kecil count riwayat, lalu buatlah statement di assign dengan variabel kecil sama dengan 1000, lalu count sama dengan 0. Buatlah lagi statement declare dengan jenis integer array A11, buat lagi statement assign dengan variabel A0 sama dengan 12, A1 sama dengan 17, A2 sama dengan 10, A3 sama dengan 5, A4 sama dengan 15. Lalu A5 sama dengan 25, A6 sama dengan 11, A7 sama dengan 7, A8 sama dengan 25, A9 sama dengan 16, A10 sama dengan 19. Lalu buatlah statement for untuk looping dengan variabel i dan awal angkanya 0 dan akhir angkanya 10. Untuk langkahnya 1. Setelah itu buatlah statement if untuk proses selanjutnya dengan menuliskan AI lebih kecil. Maka jika true, buatlah statement lagi yaitu kecil sama dengan AI, riwayat sama dengan I, count sama dengan count plus 1. Setelah itu buatlah statement if lagi dengan menuliskan count sama dengan 2 kali 1. Jika true maka buatlah output nilai terkecil ada dan count. Jika false maka tidak perlu. Sedangkan jika false di if yang paling atas ini yang AI lebih kecil maka tidak perlu membuat statementnya jikalau false. Nah, setelah dalam proses looping selesai, maka akan berakhir di sini di bagian sini dengan membuat output bilangan nilai terkecil adalah dan kecil dan. Buatlah lagi output lokasi nilai terkecil berada di indeks ke dan riwayat dan program tersebut akan berakhir. Dan saya akan merunning program tersebut. Jadi seperti ini hasilnya. Bilangan nilai terkecil adalah 5, nilai terkecilnya ada 1, dan lokasi nilai terkecil berada di indeks ke-3. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapli Pradipta. Saya ingin menjelaskan soal UAS nomor 5. Nah, di sini ada integer array A indeks 12, integer array halus indeks 12, integer array agal indeks 12, integer i lulus gagal jumgal j x y.
jumlah sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Lalu di bawahnya ada A indeks 0 sama dengan 60, A indeks 1 sama dengan 80, A indeks 2 sama dengan 55, A indeks 3 sama dengan 90, A indeks 4 sama dengan 75, A indeks 5 sama dengan 40, A indeks 6 sama dengan 50. Lalu sini ada A indeks 7 sama dengan 85, A indeks 8 sama dengan 70, A indeks 9 sama dengan 65, A indeks 10 sama dengan 45, A indeks 11 sama dengan 55. Nah, di bawahnya ada while I sama dengan 0 di looping selama 7 kali. Next. Agal indeks I sama dengan 0. Nah, ini di looping 7 kali. Lalu ke bawah lagi ada while I sama dengan 0 di looping 7 kali juga. Di sini ada halus indeks I sama dengan 0. Lalu di bawahnya ada while lagi I sama dengan 0 di looping selama 11 kali. Next, ini ada if control. Kalau true, di sini ada halus indeks X sama dengan A indeks I. Jumlah sama dengan jumlah tambah 1. X sama dengan X tambah 1. Nah, kalau false, agal indeks Y sama dengan A indeks I. Jumlah sama dengan jumlah plus 1. Y sama dengan Y plus 1. Ini di looping 11 kali. Nah, ke bawah lagi ada output nilai yang lulus. Boleh ada while J sama dengan 0 di looping selama 5 kali. Next, output halus indeks J plus tanda kutip. Bawah lagi ada output tanda kutip. Output jumlah nilai yang lulus plus jumlah. Nah, ada output nilai yang gagal. Ini ada while lagi J sama dengan 0 di looping selama 5 kali. Nah, dia ada output agal indeks J dan tanda kutip. Ini ada output jumlah nilai yang gagal dan jumgal. Nah, kita coba ini hasilnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Abrar Zidan dari kelompok 9. Kali ini saya akan membahas soal UAS Anda lagi, yaitu nomor 6. Seperti biasa, susunannya dimulai dari main, lalu membuat statement declare dengan jenis string array A indeks 6, lalu string array B indeks 8, lalu integer I, J, X, lalu buatlah statement assign dengan X sama dengan 0. Setelah itu buatlah statement output, masukkan huruf sebanyak 6 kali untuk array, lalu buatlah statement for dengan variabel I, awal angka 0, akhir angka 5, dan langkahnya 1. Setelah itu buatlah input di sebelahnya. Lalu buat lagi output, masukkan huruf sebanyak 8 kali untuk array. Lalu buatlah lagi statement for dengan variabel I, awal angka 0, akhir angka 7, dan langkahnya 1. Seperti biasa, buatlah input lagi. Setelah itu buat lagi statement for dengan variabel I, awal angka 0, akhir angka 5, dan langkahnya 1. Di sebelahnya buatlah statement assign dengan variabel J sama dengan 0. Lalu buatlah lagi statement for dengan variabel J, awal angka 0, akhir angka 7, dan langkahnya 1. Setelah itu buatlah lagi statement if
dengan menuliskan A indeks I sama dengan 2 kali B indeks J. Jika true, maka buatlah statement assign dengan X sama dengan X tambah 1, lalu buatlah statement if lagi dengan X sama dengan 1. Jika true, maka buatlah output ada huruf yang bernilai sama yaitu, dan buatlah lagi output A, I, dan titik koma 2. Jika false, tidak perlu dibuat statementnya dan hasil akan langsung ke output ini. Kembali lagi ke if yang paling atas di bagian sini. Jika false, maka tidak perlu membuat statement yang ada di sebelahnya. Setelah itu, jika proses looping sudah dilakukan, maka hasilnya akan terhitung di statement tersebut, yaitu statement if dengan menuliskan X sama dengan 0. Jika true, maka output tidak ada huruf yang bernilai sama. Jika false, maka ada huruf yang bernilai sama dan program tersebut berakhir. Dan saya akan mencoba merunning programnya. Dalam angka tersebut disuruh untuk memasukkan huruf sebanyak 6 kali untuk array, dan saya akan mencoba memasukkannya. Maka hasil tersebut adalah tidak ada huruf yang bernilai sama. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.